Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Jannah selaku perwakilan dari kelompok 6 dengan anggota yakni yang pertama Rosa Puspita Putri Pradani, yang kedua Rodotul Jannah, yang ketiga Selina Okta Adianika, dan yang keempat Yuli Nida Salma. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang pembagian bantuan sosial COVID-19 yang tidak tepat sasaran. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa dampak COVID-19 ini sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, terutama terhadap sektor perekonomian yang anjlok akibat pandemi COVID-19 ini. Dan hampir rata-rata ekonomi negara-negara di dunia terancam tumbuh negatif di tahun ini. Berbagai langkah telah diambil oleh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, untuk menyelamatkan perekonomian. Di antaranya, di Indonesia direncanakan melakukan pelonggaran PSBB, juga negara-negara yang menerapkan lockdown akan melakukan pelonggaran. Semua ini demi mengatasi anjloknya perekonomian. Dan di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah berinisiatif untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos. Bantuan sosial ini diprioritaskan untuk warga yang memiliki perekonomian pada level menengah ke bawah. Meskipun dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai bentuk bantuan telah diluncurkan, misalnya pembagian sembako, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, hingga penyaluran insentif kartu prakerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Penyaluran bantuan sosial ini bukan secara langsung diberikan oleh pemerintah kepada warga, melainkan melalui petugas aparat desa setempat. Nah, petugas yang mendata warga untuk menerima bantuan sosial ini adalah RT. Meskipun RT telah bekerja keras untuk mendata warga yang layak menerima bantuan sosial ini, namun faktanya masih banyak warga yang mengeluh terkait ketidaktepatan sasaran pembagian bantuan sosial ini. Banyaknya bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah kepada masyarakat tentu sedikit banyak menimbulkan sejumlah pertanyaan. Akankah semua bantuan sosial itu tepat sasaran? Namun, di luar dugaan, ternyata pembagian bantuan sosial ini justru kebalikan dari instruksi pemerintah yang memprioritaskan bahwa bantuan sosial ini ditujukan untuk mereka yang kurang mampu. Dan bisa dikatakan bahwa sebagian besar penerima bantuan sosial ini adalah mereka yang memiliki kelas ekonomi menengah ke atas. Nah, di balik fakta ini, muncul pertanyaan restoris, siapakah yang salah? Nah, untuk mengetahui apa faktor penyebab serta bagaimana hal ini bisa terjadi, kita akan mengulasnya pada penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Nida Salma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi bantuan sosial yaitu kurangnya finansial yang harus diberikan masyarakat, adanya permainan pemerintah yang mengambil untung dari bantuan tersebut. Sebenarnya bukan tidak tepat sasaran, namun kurangnya pengecekan atau kurangnya keamanan dari pemerintah atas tugas yang dikasih untuk melaksanakan bantuan pemerintahan tersebut. Serta besar kemungkinan terjadi permainan data oleh oknum-oknum aparat yang tidak tanggung jawab. Hal ini tidak sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yakni pada sila kedua dan sila kelima, yang di dalamnya terkandung karakteristik keadilan sosial serta pemahaman martabat manusia. Dan pada sila kedua dan kelima terkandung konsep untuk menyamaratakan kedudukan hak manusia. Di dalam pembagian bantuan sosial ini, tidak serta-merta semua kalangan diuntungkan. Namun juga terdapat kerugian dari ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial ini. Misalnya yang pertama adalah keuntungan dari bantuan yang tepat sasaran pasti sangat menguntungkan bagi masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan. Salah satu contohnya adalah
pemberian bantuan kepada pasien yang positif terjangkit penyakit COVID. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk proses penyembuhan pasien yang positif terjangkit penyakit COVID. Yang kedua, jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka akan merugikan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berkecukupan. Misalnya, terdapat seseorang yang menderita COVID, akan tetapi bantuan sosial yang disalurkan tidak tertuju kepada korban, melainkan tersalur kepada mereka yang berkebutuhan cukup, sehingga bagi pihak korban sangat dirugikan. Selanjutnya, penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Adapun penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran antara lain, untuk yang pertama, data tidak valid. Data yang digunakan Kemensos dalam penyaluran bansos tunai merupakan data yang bersumber dari daerah dan mengharuskan untuk segera dilakukan, sehingga data yang dikirimkan daerah tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima lapangan. Yang kedua, adanya tindakan curang dari pendata daerah yang hanya mendata anggota keluarganya agar menerima dana bantuan. Yang ketiga, tidak ada pembaruan data daerah. Ketika Dinas Sosial meminta data dari daerah, yang diberikan adalah data lama, sehingga tidak ada pembaruan. Contohnya saja, ada yang kaya tetapi tetap menerima bantuan, ada juga yang miskin tetapi tidak menerima bantuan. Seharusnya data tersebut diperbarui setiap 2 tahun sekali. Pembahasan selanjutnya adalah cara penyelesaian masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini bertentangan dengan Pancasila. Utamanya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, agar tidak terjadi secara terus-menerus, diperlukan penyelesaian yang tepat dan efektif. Nah, untuk mengatasi hal ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Kemudian selanjutnya, mengupdate data 2 tahun sekali karena pergerakan masyarakat miskin itu dinamis. Kenapa? Karena orang yang tidak miskin bisa saja jatuh miskin. Yang ketiga adalah memberikan ruang kepada pemerintah daerah, yaitu dari mulai provinsi, kabupaten atau kota, bahkan sampai ke desa, untuk mengupdate data. Karena pemerintah daerah lebih tahu mana yang berhak menerima dan tidak berhak menerima. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu membangun koordinasi yang bagus antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga data yang disampaikan akan valid. Mungkin itu saja pembahasan dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.